Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali rasanya ya Kak Zizi kita kembali lagi. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain. Dan saya Azifa Zahrianis, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dan hari ini pemirsa kami berdua hadir tentunya di mana Putri? Di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Luar biasa sekali, rasa bangga kita kembali hadir bersama para orang tua hebat ya Kak Zizi. Yang mana telah mendidik anaknya sejak usia dini sudah menjadi da'i. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya. Yang luar biasa yang telah mendidik anaknya menjadi da'i. Dan kita akan melihat juga para adik-adik kita Kak Zizi. Betul sekali. Dan satu hal yang saya dapatkan bahwa di sini orang-orang tua hebatnya luar biasa ya. Kenapa Putri saya bisa mengatakan itu? Karena sebuah hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan seseorang yang mendidik anaknya akan lebih baik daripada bersedekah. Dan tentunya hal itu bisa kita ambil sebuah petikan bahwa memang mendidik anak itu memang sepenting itu dan untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa pastinya nih Put. Benar sekali dan ini menjadi pelajaran untuk kita kelak menjadi orang tua harus seperti kedua orang tua yang hebat hari ini. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Bapak Ibu yang hebat. Baik, bukan hanya kedua orang tua dan adik-adik saja Kak Zizi, tapi juga ada juri-juri kita yang luar biasa. Langsung saja kita sapa dulu ya Silakan Kak Zizi. Putri. Ada juri tamu yang pertama kita sapa dulu ada Al-Ustadz Dr. Haji Evi Bratamadia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Putri. Cantik, ganteng kok cantik. Cantik ya, Ganteng. itu kita Putri. Iya, karena ngelihat Kak Zizi. Ganteng sekali Ustadz hari ini Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah siap ya Ustadz Siap, melihat Putri performa adik-adik kita? dan Zizi. Ya. Luar biasa. Baik. Selanjutnya ada siapa Kak Zizi? Dan selanjutnya ada Dr. Amar Tarmizi, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa ya. Sudah sangat semangat nih sepertinya ya Ustadz. Sangat semangat melihat semangatnya anak-anak kita. Luar Masya biasa Allah. sekali. Dan Ustadz yang satu ini tidak asing lagi di Akademi Dai Cilik. Langsung saja kita sapa Ustadz Rizkil Asri SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz mungkin boleh dijelaskan ke kriteria penilaian kepada adik-adik kita Ustadz? Baik, anak-anak Ustadz yang tampil di episode ke-8 ini ya, perlu kami ingatkan bahwasannya penilaian yang akan dilakukan oleh Dewan Juri adalah berupa vokal, kemudian ada mimik, materi dan busana. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang tampil hari ini bisa lolos semua dan memberikan penampilan terbaik. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah jadi itu dia Kak Zizi kriterianya. Dan mungkin adik-adik kita ini sudah berlatih ya Kak Zizi. Dan sudah mempersiapkan semuanya. Tapi kali ini untuk peserta kali ini Kak Zizi itu banyak datang dari kota Medan. Mana suaranya dari kota Tepuk Medan? tangan yang meriah dong. Dan selain dari kota Medan ada lagi gak Put? Ada satu lagi dari Deli Serdang. Wah, tepuk tangannya nggak kalah meriah ya daripada kota Medan yang katanya paling banyak ya Putri ya. Iya, langsung saja. Ini Ya. peserta pertama dengan judul ceramahnya menjadi umat terbaik. Dan ini juga datang dari kota Medan. Medan. Langsung saja sama-sama ini dia Muhammad Al-Kindi. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Pagi hari makan kelapa, rasa enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa
di acara istimewa di TVRI Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan pemirsa yang hadir dan menonton acara Akademi Cilik TVRI, dan tentu saja yang saya sayangi teman-teman saya, dai-daiyah cilik yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kindi. Saya berasal dari kota Medan. Judul tausiah yang ingin saya bawakan bertema menjadi umat yang terbaik. Di dalam Al-Quran, surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Akademi rahimakumullah, kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi umat yang terbaik? Mau tahu nggak? Ya udah ya, saya kasih tahu. Kata Allah, cara menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang senantiasa mengajak untuk berbuat kebajikan. Sahabat Akademi rahimakumullah, karena berbuat kebajikan ini adalah perkara yang amat penting. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang mengajak orang untuk berbuat kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia pahala seperti orang yang berbuat kebajikan. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat kebajikan, sesungguhnya kebajikan itu untuk dirimu. Makanya jangan malas-malasan kita untuk berbuat kebajikan dan mengajak orang untuk berbuat kebajikan. Ngajak orang sholat, itu termasuk dari bagian ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang ngaji, itu termasuk dari bagian ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang untuk nonton Akademi Cilik TVRI, itu juga bagian dari ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa? Karena di dalam acara ini banyak nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh dai-daiyah cilik yang hebat dan luar biasa. Masya Allah. Bu, oh ibu, mana nih suaranya bu? Lanjut bu. Alhamdulillah masih ada rupanya yang mau dengar
ceramah dari saya. Cara menjadi umat yang terbaik yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tanhauna 'anil munkar." Dan mencegah dari perbuatan mungkar. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Man ra'a minkum mungkaran. Jika kita melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Maka cegah dengan tangan kita. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita melihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuasaan kita. Fa in lam yastati, jika kita tak mampu, fa bi lisani, dengan lisan kita. Fa in lam yastati, jika kita tak mampu juga, fa bi qalbi, dengan hati kita. Wa dzalika ad'aful iman. Karena itu adalah selemah-lemahnya iman yang dapat kita laksanakan. Pak, oh Bapak. Sekarang bapaknya nih yang awak panggil. Gak dipanggil merajuk pula, ngadu sama si ibu. Pak, tahu nggak Pak bagaimana caranya menjadi umat yang terbaik yang ketiga? Gak tahu, ya udah ya, saya kasih tahu ya. Menjadi umat yang terbaik yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya beriman kepada Allah? Caranya dengan mengucapkan 2 kalimat lafaz syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan diyakini di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan mengamalkan dalam bentuk perbuatan kita, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Makanya setiap sehabis sholat kita minta kepada Allah agar kita hidup dengan keimanan. Yuk Bapak dan Ibu dan teman-teman, kita tampungkan tangan, kita minta kepada Allah agar kita hidup dengan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke syurgamu dengan iman ya Allah. Amin. Semoga dengan ketiga hal ini kita dapat menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari tausiah yang saya sampaikan, cara menjadi umat yang terbaik ada 3. Yang pertama, orang yang senantiasa mengajak untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, mencegah dari perbuatan mungkar. Dan yang ketiga, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan tausiah saya diakhiri dengan sebuah pantun. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah lalu jolokkan. Ajaran agama jangan dilanggar, pesan ulama jangan dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Alkindi luar biasa sekali. Bajunya bagus ya Kak Zizi ya. Betul sekali, memang udah cocok jadi calon dakwah ya. Calon mubalik masa depan, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Muhammad Alkindi sudah siap mendengarkan komentar dari juri. Siap Kak. Baik. Kami persilakan Al Ustadz Evi Bratamadya. Terima kasih Putri dan Haji Jiji. Assalamualaikum Alkindi. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Secara umum bagus. Yang perlu diperbaiki adalah atur napas. Jadi belajar mengatur napas itu memang berat. Kapan saatnya harus tinggi, kapan saatnya harus rendah, kapan saatnya datar. Nah itu disebut dengan mimik ya. Jadi jangan tergopoh-gopoh, pelan saja. Yang penting tersampaikan pesan itu. Jadi atur napas, nggak apa-apa ini sudah bagus karena belajar. Nanti ke depannya atur napas dengan baik. Demikian, terima kasih Putri, terima kasih Zizi. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Terima untuk kasih juga Alkindi yang sudah Luar biasa membawakan sekali. menjadi umat yang terbaik, luar biasa. Semoga kita juga menjadi umat yang terbaik ya. Kak Amin Zizi ya rabbal alamin. Baiklah, untuk peserta yang kedua ini masih datang dari Kota Medan ya, Ya, dengan betul. membawakan ceramah orang Islam yang sebenarnya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Azira Khairunisa. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah menjadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Kalam bukan sembarang kalam. Kalam suci Al-Quranul Karim. Salam bukan sembarang salam. Salam penyambung silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Khairunisa, asal Medan Marelan, dari SD Islam Salsabila. Yang terhormat para dewan juri, bapak-bapak, ibu, dan teman-teman sekalian. Hamdalillah, wassalatu wassalamu li rasulillah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga kita bisa berjumpa di tempat yang indah ini. Yang kedua, tidak lupa salawat berangkaikan salam kita kepada Nabi kita, anaknya Siti Aminah, imamnya para rasul, penutup para akhir anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah atau dua kata yang saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang berjudul orang Islam yang sebenarnya. Saudara hadirin rahimakumullah, siapa sebenarnya orang Islam itu? Ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Orang Islam itu bukannya orang Madura, orang Jawa, atau bahkan orang Mekah. Bukan, orang Islam itu tidak terikat dengan tempat. Jawabannya adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa,
itu bukan orang Islam yang sebenarnya. Masa dikatakan orang Islam kalau nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak pernah sholat, puasa sering bolong-bolong, nggak pernah zakat? Apakah itu dikatakan orang Islam? Oh, tentu tidak. Itu bukan orang Islam yang sebenarnya. Wong dia aja baca syahadat karena mau nikah. Itu pun disuruh Pak Penghulu. Saudara hadirin bapak-bapak ibu sekalian. Pak, Bu, Azira malu loh sebagai anak kalau orang tua Azira tuh lalai dari sholatnya. Lebih-lebih enggak sholat. Karena apa? Karena sibuk bekerja. Memanglah Pak, Bu, bekerja harus untuk syarat ibadah. Tapi jangan lupakan sholat. Saudara hadirin yang budiman, marilah kita beragama jangan setengah-setengah. Kita sempurnakan 5 rukun Islam. Memang pelajaran anak TK, tetapi penerapannya itu sungguh berat sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kaffah. Yang artinya, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Saudara hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman seperjuangan. Mungkin sampai di sini sajalah perjumpaan kita. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada hadirin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Doakan Azira di sini panjang agar kita bertemu lagi. Umi Kalsum duduk di batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut? Boleh? Ada lagi? Oh iya, silakan. boleh. Akademi Dai Cilik, dari kecil Sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, Media pemersatu bangsa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Azira Khairunisa. Orang Islam yang sebenarnya dari Azira tadi ya membuka mata kita, dan tentunya kita ingin bertanya nih kepada Dewan Juri ya untuk penampilan adik cantik kita yang luar biasa ya Ustadz ya. Saya mohonkan izin kepada Ustadz Dr. Amar untuk memberikan komentarnya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Azira. Salam Ustaz. Subhanallah. Judul materi sederhana tapi isi materinya luar biasa. Penyampaian yang luas, lengkap, komplit. Bahkan Azira sendiri menyatakan malu kalau punya orang tua tidak sholat. Malu kalau punya orang tua hanya mengucap syahadat hanya waktu mereka dulu menikah. Ini menjadi sebuah catatan buat kita semua, orang tua hari ini. Beginilah untungnya kalau kita mendidik anak yang soleh dan soleha, maka terbentuklah anak yang seperti Azira ini, yang luar biasa berani dan tegas mengatakan kalau hanya terlahir dari orang tua yang beragama Islam saja tapi tak mau sholat, maka dia malu menjadi seorang anak. Kita kasih tepuk tangan buat Azira. Luar biasa. Jangan jadi Islam KTP ya Putri ya. Betul. Bener, terima kasih untuk Azira Khairunisa. Boleh kembali? Masih betah dia ini. Tadi kan dia sampaikan semoga saya tetap ada di sini. Jadi Oh iya, dia mau tetap di sini berada di aja. sini. Betul. Iya. Baik. Baik. Tadi
Tadi kalau Azira mengingatkan kita untuk tidak lalai ya Kak Zizi Iya, dalam betul. menjalankan ibadah. Jadi buat Bapak Ibu itu sebagai tamparan ya untuk kita mungkin masih banyak mungkin sebagian yang meninggalkan sholat atau Iya. mungkin menunda. Betul, bukan meninggalkan tapi menunda ya, Benar jadi sekali. lama-lama. Tapi semoga setelah mendengarkan adik kita Azira, kita jadi tersadar ya untuk lebih baik lagi dalam amalannya. Amin. Betul, amin Oke, ya Rabbal untuk alamin. adik kita yang selanjutnya Kak Jiji Iya, ini ada datang siapa? dari Deli Serdang. Oke, dan langsung saja ya dengan ceramahnya membangun generasi Islam di zaman serba teknologi. Dan ini dia Putri Sachi Bintang Regina. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kolam memancing ikan. Hasil pancingan dibawa ke rumah. Yang jawab salam saya doakan. Semoga cepat tambah istiqomah. Amin. Ayo bapak-bapak udah senyum-senyum aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Honorable all the judges, Honorable Master of Ceremony, and all charming audience. First of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercy and hope, so we can gather here. Salawat and salam to our beloved Prophet Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has been bring us from the darkness into the brightness. Hopefully, we can get syafaat in the day after. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Let me introduce myself. My name is Sachi Bintang Regina. You can call me Sachi. I'm from Deli Serdang. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Generasi Islami di Zaman Serba Teknologi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi jadi, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi, terutama pada media sosial. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari jangan hanya digunakan untuk mencari hiburan semata. Namun, gunakanlah media sosial untuk menebarkan kebaikan. Caranya gimana? Bisa melalui story WA, Instastory IG, atau konten-konten Islami lainnya. Allah said in Al-Quran, Surah Al-Baqarah, verse 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Do good, for Allah certainly love. Do good deeds. Tahu nggak artinya apa? Artinya, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Masa muda adalah masa yang penuh warna, penuh dengan manfaat, memiliki fisik dan mental yang kuat. Maka kita harus
mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Mengisinya dengan hal-hal positif, bukan mengisinya dengan hal-hal negatif. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya mau tanya nih, boleh nggak kita menjadi generasi muda yang gaul? Boleh nggak? Tentu saja boleh. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Kita boleh mengikuti perkembangan teknologi. Namun, jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, teman-teman tahu nggak yang lagi viral? Itulah si Fajar. Tahu nggak? Si Fajar sad boy yang suka nangis. Dengan modal muka melas dan kata-katanya yang galau, dia viral. Dia masuk TV, diundang ke podcast-podcast, bahkan sekarang jadi artis. Sementara kemarin ada loh anak SD dari Nusa Tenggara Barat, umurnya 7 tahun. Dia juara 1 lomba olimpiade matematika tingkat dunia. Dia mengalahkan 7.000 peserta. Viral nggak? Viral nggak? Nggak viral. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada 7 golongan yang akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu salah satu di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu ya. Amin amin ya Rabbal. Di saat anak muda yang lain sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan chatting, browsing, camping, sampai mancing. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana cara dakwah di negeri ini tetap hidup. Kitalah pejuang. Kitalah tentara-tentara Allah di atas muka bumi ini. Allah itu kagum kepada pemuda yang matang dalam berpikir, yang bijak dalam melangkah. Ia berada di dunia, namun mindsetnya berada di akhirat. Ini baru yang dinamakan pemuda yang gaul. Betul nggak, Bu? So, let's be a good Islamic generation. Don't waste your time for the bad things. Kesimpulannya, marilah kita menjadi generasi muda yang Islami, yang takut kepada Allah, yang selalu menebarkan kebaikan, bukan mengumbar keburukan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ikan dari Blue Lipstick. Sorry for my mistake. Thank you so much for the nice attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sachi, what a great speech from you. Thank you for reminding us. Luar biasa sekali ya Kak. Benar. Sangat-sangat fluen waktu menggunakan bahasa Inggris. Betul. Tapi kalau boleh tahu Sachi, belajar pandai menggunakan bahasa Inggris itu sejak kelas berapa sih? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 Sekarang loh. kelas 6. kelas 6. Jadi ilmu agamanya bagus, ilmu dunianya juga balance ya Put. Jadi tadi kayak Iya. kata Sachi, kita jadi harus mengikuti perkembangan zaman itu benar ya. Jadi harus juga selaras tapi tidak meninggalkan dengan akidah-akidah Islam tentunya Benar pasti. sekali. Baiklah untuk itu langsung saja untuk diberi komentar ya Sachi. Kami harapkan kepada Ustadz Rizkil, kami persilakan. Assalamualaikum Sachi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Penampilan Sachi luar biasa ya, apalagi tadi menggunakan bahasa Inggris ya. Memang sesuai dengan judulnya, membangun generasi Islami di zaman serba teknologi ya kan. Nah, inilah generasi Islami itu memang berdakwah itu menggunakan juga bagus dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi saya teringat waktu saya di pesantren dulu. Itu bagus ya. Nah, namun ada yang perlu kita ingatkan, bukan hanya Sachi tapi anak-anak ustadz yang lain juga. Ketika kita berceramah atau berdakwah,
kita harus masuk ke dalam atau berbaur ke dalam suasana para jamaah ya, sehingga memang jamaah itu dapat tersentuh dan fokus, merasa menarik untuk mendengarkan ceramah kita, apa yang kita sampaikan. Jadi tidak boleh ceramah itu anak-anak ustadz semua ya, bukan hanya Saci. Kalau bahasa Medannya sur-sur penceramah sendiri, nah, seperti itu. Jadi kita harus selain menyapa jamaah, juga kita bisa harus masuk ke dalam suasana jamaah itu sehingga kita mudah untuk mengarahkan jamaah. Namun penampilan Saci hari ini luar biasa, jayyid jiddan. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Saci. Dapat predikatnya jayyid jiddan. Boleh kembali lagi? Iya, tadi sudah kita saksikan bersama ya penampilan dari adik kita Saci. Dan selanjutnya Putri, masih dari Kota Medan kembali ya. Ada siapa di sini? Langsung saja kita panggilkan. Baik, sepertinya setelah ini kita akan menyaksikan ya adik kita yang satu ini. Namun setelah jeda pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru saja kita saksikan bersama sambutan dari Gubernur Sumatera Utara yang sangat mendukung penuh ya terhadap Akademi Dai Cilik Benar TVRI Sumatera Utara. sekali. Dan Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah sepertinya sudah tidak sabar untuk menanti kehadiran atau penampilan dari peserta selanjutnya. Langsung saja sama-sama kita sambut, ini dia Alia Rahma Munte. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak-bapak Dewan Juri, Bapak Ibu yang hadir di sini, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Munte, kelas 4 akselerasi SD Al-Azhar Medan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya pada kita.
lupa, sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita layak mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Pada kesempatan ini, saya akan berpidato dengan judul Mensyukuri Nikmat. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak arti syukur itu apa? Biar saya kasih tahu ya. Arti syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan. Dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Hakikat syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang bernama Madarijus Salikin adalah dengan menampakkan pujian dengan lisan, dengan berzikir seperti Subhanallah. Ayo yuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita berzikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan kecintaan di hatinya dan dengan ketaatan pada anggota tubuhnya. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu arti syukur? Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan perintah untuk mensyukuri nikmat seperti di surah Ibrahim ayat 7 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 152 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bersyukur itu menuai pahala, bahkan membuka pintu rezeki di dunia. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berterima kasih kepada manusia yang telah menjadi perantara sampainya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis riwayat Tirmizi nomor 2081. La yashkurullahu
man la yashkurun nas, yang artinya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2167. Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'alihi jazakallahu khairan faqad ablugha fis sana. Yang artinya, barang siapa diberikan satu kebaikan padanya, lalu dia membalasnya dengan menyatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Kesimpulan dari pidato saya ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Akhirul kalam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengamalkan doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ayo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, angkat tangannya yuk biar kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu agar engkau jadikan aku hambamu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan baik. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup pidato saya ini, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Waktulah menunggang gajah. Gajah terpeleset lalu terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia, Mensyukuri luar biasa sekali. Iya. Baik, terima kasih untuk Alia. Nanti kita akan mendengarkan komentar dari juri ya. Baik, Ya, kali tadi. ini Kak Zizi Iya. ini masih dari Kota Medan, ya masih dari Oke. Kota Medan dengan si kecil-kecil cabai rawit. Wah, berarti pedas dong. Pedas ya. Dengan tema ceramahnya kewajiban menuntut ilmu. Langsung Oke. saja sama-sama kita panggil. Ini dia Kanza Kanza Adindia Tacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Cilik. TVRI Sumatera Utara. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat baik, nikmat Islam ataupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari bayangan zaman ke zaman terang benderang saat ini. Hadirin yang saya hormati, pada Dewan Juri, Umi-Umi, dan Pak Ustadz, Ustazah, para teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW merindukan yang diriwayatkannya oleh hadis riwayat Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita, ilmu cahaya dalam kegelapan, dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik diperlukan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, seorang guru tidak akan menjadi guru yang sukses tanpa mengetahui ilmu dan cara mendidik anak didiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si cantik. Agak kaget ya. Iya betul. Bukan hanya pedas tapi cepat ternyata. Langsung kepada intinya, tidak perlu lama-lama ya. Jadi dia menyampaikan memang inilah intinya dan inilah yang memang harus kita pahami sama-sama ya. Singkat, tepat dan juga padat. Kanza umurnya berapa tahun? 8 tahun. Baik. Terima kasih untuk Kanza. Nanti kita mendengarkan komentar dari juri ya. Iya, baik. Kaget ya Kak Zizi ya. Tiba-tiba Langsung udah ya. salam. Benar, kita baru aja masih mau mencerna kira-kira kemana di arahnya kita akan dibawa dan langsung pada poinnya ya Putri ya. Baik, terima Iya. kasih untuk Kanza dan kita langsung ke peserta selanjutnya ya Kak Zizi. Ada Betul. siapa Kak Zizi? Ada, kita bacain dulu judul ceramahnya yang akan dibawakan, yaitu adalah keutamaan sedekah ya. Dan yang akan membawakan dari kota Medan nih Putri. Langsung saja kita panggil, Iya. ini dia Ar-Raffi Azam. Dai cilik. TVRI Sumatera Utara. Pergi ke Dubai naik kapal selam. Di Dubai banyak gedung bertingkat. Izinkan saya mengucap salam. Semoga Allah memberi rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ar-Raffi Azam dari Medan Belawan. Saya akan membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Sedekah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah. Ada yang tahu tidak keutamaan sedekah? Mau Ajam kasih tahu enggak? Banyak keutamaan dari bersedekah. Yang pertama, orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang disambut oleh para hamba, melainkan di sana ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, harta yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Nah teman-teman, dengerin Ajam nyanyi ya. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Kita ulangi bersama-sama yuk. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama, orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat. Yang kedua, harta yang kita sedekahkan akan diganti oleh Allah dan dilipat gandakan. Jadi, marilah kita berlomba-lomba dalam bersedekah, karena itulah sebenar-benarnya tabungan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah, segala kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jalan-jalan keluar kota. Dari kota Bali ke kota Jawa. Sedekah dapat membersihkan harta, membersihkan hati dan juga jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Azam, bagus sekali. Kita agak ke tengah, boleh. Luar biasa sekali ya Kak, dengan keutamaan sedekah. Dan tadi mungkin adik-adik kita juga sudah berceramah ya. Kali ini kita akan mendengarkan komentar kepada Ustadz Evi Brata. Kami persilakan. Terima kasih Putri. Assalamualaikum Azam. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Azam? Baik, Baik. Ada ayahnya di sini? ada itu? Ibunya ada? Ada. Ada juga. Ya semangat dia ayah dan ibunya ya. Azam, ceramahnya sudah bagus, ya materinya bagus. Untuk lebih bagusnya lagi, kalau Azam menggunakan bahasa tubuh, seperti ini bahasa tubuh ini harus kokoh. Kalau memang dia mengatakan harus bisa, ini harus kuat. Kalau Azam tadi enggak, Azam agak-agak lemes dia. Jadi nggak boleh lemas-lemas. Kalau memang harus kuat, kita harus semangat. Jangan kita harus semangat. Nah, beda tangannya itu dengan yang pertama itu beda. Ya kan Azam? Kemudian Azam harus pindah-pindah tempat. Supaya pendengar semuanya memperhatikan Azam. Ke kiri boleh, ke kanan boleh, ke depan juga boleh ya. Itu untuk semua peserta perlu diperhatikan. Untuk yang berikutnya, 7 sampai berikutnya. Perlu bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan. Kalau sekali ke belakang juga boleh. Itu komentar dari Ustadz. Selamat ya Azam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Azam. Boleh kembali ke tempat.
Ya, tadi sudah kita saksikan bersama ya Putri penampilan dari Azam dengan judul ceramah keutamaan sedekah. Luar biasa sekali adik-adik kita ini ya Kak ya. Tapi kali ini gak kalah luar biasa karena ini masih datang dari kota Medan. Betul sekali. Dan judul ceramahnya ini penting sekali khususnya untuk kita berdua deh Putri ya. Benar sekali dengan judul ceramah kewajiban menutup aurat bagi muslimah. Langsung saja kita sambut ini dia Tamira Indayah Badurun. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan wanita yang begitu sempurna. Senyumannya yang mempesona dan yang membuat memandang pun terpesona. Serta sholawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang menjadikan suri tauladan bagi umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Tamira Indayah Manurung, saya berasal dari kota Medan. Dan juri yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tausiah tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat memuliakan perempuan sehingga memerintahkan kita untuk menutup aurat. Aurat berasal dari bahasa Arab yaitu awira yang artinya memalukan. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkannya di depan orang yang tidak halal melihatnya. Teman-teman mau tahu nggak apa hukum menutup aurat? Hukum menutup aurat adalah wajib. Wajib itu jika kita mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya berdosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang menutup aurat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Asma,
innal mar'ata idza balagatil mahid lam taslu ayra minha hadza wa hadza, yang artinya, wahai Asma, sesungguhnya apabila wanita telah balik tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjukkan muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak sekali wanita-wanita muslimah yang masih belum menutup aurat. Bahkan tidak sedikit yang, maaf nih, baju kurang bahan sehingga bagian yang tidak boleh terlihat jadi terlihat. Astaghfirullah. Ada berbagai alasan seorang wanita yang tidak memakai hijab. Yang pertama, entar aja deh berhijabnya. Kalau udah tua, iya kalau bisa sampai tua. Umur kita kan gak ada yang tahu. Yang kedua, percuma aja berhijab, tapi masih suka ngomongin orang. Menggibah itu dosa, enggak berhijab juga dosa, jadi double dong dosanya. Yang ketiga, hijab itu kan enggak wajib, ngapain harus dipakai? Loh, jelas-jelas Allah memerintahkan muslimah berhijab. Perintah itu ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang sudah saya bacakan tadi. Nah teman-teman, dari contoh-contoh tadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa berhijab itu wajib hukumnya bagi setiap muslimah. Walaupun akhlaknya belum baik, setidaknya sudah mau memulai kebaikan dengan berhijab. Subhanallah. Sebelum saya tutup, saya mau nyanyi nih teman-teman, mau dengar gak? Mari mengenal batasan aurat, disuruh Allah untuk menutupinya. Perempuan seluruh tubuh kecuali muktaja dan telapak tangan. Pakaian takwa itulah lebih baik. Oke teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamira Indayah dengan judul ancaman bagi wanita yang tidak menutup aurat ya. Dan tentunya ini menjadi cambukan ya kepada seluruh wanita-wanita yang masih OTW ya, Put, masih OTW untuk berhijab mungkin. Benar ya. sekali, dan langsung saja ya ini diberi komentar oleh Al Ustadz Amar, kami persilakan. Ya, terima kasih Tamira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini sesuai dengan marganya, manurung, tegas dia ya. Setiap untayan kata yang keluar tegas ya, ini menandakan sikap, dan semoga sikap Tamira sebagaimana apa yang disampaikan tetap menjadi wanita soleha dan istiqomah dengan hijabnya. Amin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga Tamira. Baik. Oke, tadi sudah sama-sama kita saksikan ya dan juga mendengarkan komentar dari Ustadz Amar tentang penampilan dari Tamira Indayah. Dan selanjutnya ada siapa nih Putri? Langsung saja ini masih dari Kota Medan dengan judul ceramah Pemuda Sehat Indonesia Kuat. Sama-sama kita panggil, ini dia M. Kowi Effendi. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum
fillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koi Effendi. Saya sekolah di Miss Al-Fatin Belawan. Yang saya muliakan para dewan juri, yang saya hormati para hadirin, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini bukan untuk menunjukkan kegantengan saya. Akan tetapi berdirinya saya di sini untuk bertausiah dengan judul Pemuda Sehat Indonesia Kuat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat. Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah yang ganteng dan cantik memikat. Walaupun ada sedikit jerawat, akan tetapi tidaklah gawat, karena masih banyak obat di apotek terdekat. Penonton, penonton. Orang kampung saya mengatakan, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka kita sebagai generasi muda harus sehat, kuat, semangat, cerdas, kreatif, dan inovatif. Teman-teman, mau tahu nggak cara agar kita menjadi pemuda yang sehat dan kuat? Gini loh caranya. Dengan melaksanakan pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, pola makan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita agar tidak makan sebelum merasa lapar dan akan berhenti makan sebelum merasa kenyang. Makan janganlah berlebihan. Makan dan minumlah yang halal lagi baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua, pola tidur. Teman-teman, tahu nggak bagaimana Rasulullah tidur? Rasulullah selalu tidur di awal waktu dan akan bangun di sepertiga malam. Serta tidur miring ke kanan dan mematikan lampu. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan berolahraga. Dengan menjaga kesehatan, maka terciptalah pemuda yang sehat dan kuat. Pemuda yang sehat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Dengan pemuda yang sehat, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dan bangsa yang bermartabat. Inti dari ceramah saya hari ini sebagaimana pantun saya. Main lato-lato sambil melompat. Karena bisik dimarahi Pak Somad. Kalau ingin hidup sehat, ikutilah pola makan dan tidur Nabi Muhammad. Kita berharap berkah dan syafaat. Syafaat diperoleh untuk mendapat rahmat. Kalau kita semua jadi pemuda sehat,
Indonesia pasti kuat dan bermartabat. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman sebangsa dan setanah air. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin semua saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari kita bersalawat bil qulub bersama-sama yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kowi ya dengan judul ceramah Pemuda Sehat Indonesia Kuat. Baik, Terima kasih banyak, untuk Kowi. Kowi, luar biasa sekali. Iya. Kita lanjutkan ya Kak untuk peserta selanjutnya. Ini gak kalah keren juga. Betul. Dengan judul ceramah Birrul Walidain. Iya. Langsung saja sama-sama kita panggil. Ini dia Anindita Zafira Risyana.
orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, teman-teman dai atau besti-besti Dita, teman-teman, yuk kita doakan orang tua kita bersama-sama yuk. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita berbakti kepada kedua orang tua untuk meraih surga Allah. Amin amin ya robbal. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Dita yang salah, mohon jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Akhirul kalam, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dita, terima kasih tadi sudah membawakan tentang birrul walidain. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Baik, Dita. Baik, terima kasih Besti. Besti tadi Ya, katanya. Besti ya. Kita juga bestinya Dita berarti ya. Baiklah, untuk selanjutnya ya, ini masih datang dari Kota Medan. Ada siapa Kak Zizi? Ini ada si ganteng. Siapa lagi kalau bukan, aku mau bacain dulu judul ceramahnya ya, yaitu membentuk generasi gemilang, benahi keluarga, yang akan dibawakan oleh adik kita, Alif Fahreza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan donat tengahnya bolong. Jawab salamnya yang kompak dong. Alif ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Masya Allah, cakep. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang Alif hormati, Dewan Juri yang Arif lagi bijaksana, Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta ADC, serta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bertausiah dengan judul membentuk generasi Islam yang gemilang, benahi keluarga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengkhawatirkan kondisi umatnya yang seperti buih di lautan, banyak tetapi centang berenang, banyak tetapi tidak memiliki daya dan kekuatan, banyak tetapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa memiliki makna dan arti sama sekali. Kondisi umat pada saat itu, Bapak Ibu, kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu dinangkalkan. Dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang membuat kita menjauh dari agama Islam. Dari segi maksiat, mungkar, seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam
kita ini. Pak, Bu, kondisi yang pernah dikhawatirkan Rasulullah telah terjadi pada saat sekarang ini. Banyak umat Islam, terutama generasi muda, terbuai akan adanya budaya asing. Betul apa betul Ibu? Betul apa betul itu Bapak? Banyak generasi muda sekarang keluar malam berduaan antara laki-laki dan perempuan. Banyak baju yang belum siap tetapi sudah dipakai. Di bawah pendek, di atas pun nampak ketek. Na'udzubillah min. Banyak generasi muda sekarang yang lebih betah di warnet dibandingkan di masjid. Banyak yang tawuran, hingga banyaknya geng motor. Yang tak lain dan tak bukan adalah ulah remaja kita sekarang ini, yang menjadi harapan bagi umat dan agama. Betul apa betul Ibu? Betul apa betul itu Bapak? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gagalnya pendidikan dari sebuah keluarga sebagai madrasatul ula. Padahal 14 abad yang lalu Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu mauludin alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, hingga Majusi. Jelas hadis tersebut menegaskan bahwa orang tualah yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Ironisnya pada saat ini banyak orang tua yang keliru menganggap pendidikan anaknya seluruhnya diserahkan kepada guru. Banyak orang tua yang saat ini tidak bisa lagi menjadi uswah atau contoh bagi keluarga. Anak disuruh ngaji, orang tua malah asyik nonton TV. Sambil buka FB, akhirnya senyum-senyum sendiri. Ternyata lagi melihat story mantan kekasih. Ayo, orang tua siapa tuh? Ups, pastinya bukan orang tua yang ada di sini dong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, kata Allah, dan keluargamu dari api neraka. Telah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dan Ibnu Abbas. Sehubungan dengan makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maksudnya ialah amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir kepada Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayah sebagai kepala keluarga
Janganlah asik terus untuk bekerja sampai melupakan anak ilmu agama. Karena sibuknya ayah, pergi pagi anak belum bangun. Pulang malam anak sudah ngorok. Kapan ketemu anaknya? Ada lagi ayah yang saking sibuknya kerja, pergi pagi, pulang pagi lagi. Mutu dalam hidupnya hanya kerja, 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 dan kerja. Bahkan sampai ada lagunya lagi. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Jeng 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 jeng. Apakah keluarga seperti itu dapat mewujudkan generasi Islam yang gemilang? Tentunya tidak. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, jika ingin mewujudkan generasi Islam yang gemilang, maka caranya dengan PKS. Apa sih PKS itu, Bapak Ibu? PKS adalah P. Pastikan ayah dan ibu bekerja sama dalam mendidik anak. K. Kewajiban orang tua dalam menanamkan nilai-nilai Islam menjadi hal yang paling utama. Jangan kedua ya. S. Sukseskan generasi Islam yang gemilang, benahi keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Alif, ini kombinasi perfect ya antara seorang stand up komedian dan juga pendakwah ya Put ya. Dua-duanya masuk deh. Terima kasih untuk adik kita Alif. Silakan kembali ke tempat. Iya, terima kasih. Gak apa-apa, nanti di sana ada yang nerima. Lucu banget ya memang ya anak-anak ini ya. Udah pintar, lucu, gemes pokoknya ya Put ya. Bijak sekali Betul, ya, Kak, ya. betul sekali. Dan Baik, untuk selanjutnya ini Iya. kayak datang dari Deli Serdang dengan judul tema bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita panggil, ini dia Nahya Ingrid Rakila Borusiahan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Ayo, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik sudah jadi dai. TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Pak Mahmud main panah, panahnya jatuh ke taman. Sebelum si imut ini berceramah, perkenalkan nama saya Nahya Ingrid Rakila Borusiahan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah menciptakan langit berlapis-lapis begitu teratur. Bumi kita semakin subur sehingga kehidupan manusia begitu makmur. Semoga Allah senantiasa menjadikan negara kita ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam, berbuahkan iman, berdaunkan Islam. Marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Adapun judul tausiah Nahya hari ini yaitu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur merupakan wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita akan selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Firman-Nya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Teman-teman, teman-teman, ada yang tahu tidak bersyukur akan nikmat Allah? Yang pertama, bersyukur secara lisan, yaitu senantiasa memuji dan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Dan yang kedua, bersyukur dengan hati. Allah berfirman, segala nikmat yang ada pada dirimu datangnya dari Allah. Surah An-Nahl ayat 53. Tugas hati dalam bersyukur yaitu meyakini bahwa segala nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah dan bukan dari yang selain Allah. Yang terakhir atau yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Bisa dengan cara berbagi rezeki, berbagi ilmu, dan kebahagiaan. Teman-teman, andai nanti Nahya menang, itu merupakan salah satu nikmat berbagi rezeki. Insya Allah Nahya ikhlas kok menerimanya dengan rasa syukur yang luar biasa. Amin. Demikian kiranya yang bisa Nahya sampaikan, salah dan kurang mohon dimaafkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan lisan, hati, dan perbuatan. Amin amin ya rabbal. Bangun tidur pagi-pagi, ucap syukur pada Ilahi. Semoga Nahya lulus seleksi, tampil lagi di TPRI.
Ya. Nahya, semoga lulus ya Nahya. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Langsung dikode ya Kak Gigi, semoga lulus di TVRI. Baik, untuk peserta terakhir ini masih datang dari Kota Medan dengan judul ceramah Pentingnya Ilmu dalam Kehidupan. Langsung saja sama-sama kita panggilkan, ini dia Maulana Malik Lubis. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Upin Ipin naik pesawat. Naik pesawat mendaratnya begitu cepat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Salawat serta salam akan tetap terlimpahkan kepada suri tauladan umat manusia, tokoh paling berpengaruh di dunia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya sayangi para bapak ibu orang tua kami, dan para sahabat dai yang seiman dan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Lubis dari SD Muhammadiyah 18 asal Kota Medan. Hadirin, jika kita berbicara tentang ilmu, maka kita harus tahu bahwa ilmu pengetahuan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada kesempatan kali ini Maulana ingin membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Ilmu dalam Kehidupan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Pak, Pak. Bu, oi Bu. Sahabat dai. Maulana mau bercerita nih. Mau dengar tidak? Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Apakah itu? Allah berfirman, "Wahai Sulaiman, mana yang kamu pilih antara ilmu, harta, dan kekuasaan?" Nabi Sulaiman tidak memilih harta dan kekuasaan, tetapi yang dipilihnya adalah ilmu. Kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah. Hartanya berlimpah-limpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Dari kisah tersebut menggambarkan
bahwa pentingnya ilmu. Tanpa ilmu hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Keduanya dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Peribahasa mengatakan, life will be blind without theology. Life will be lame without science. Hidup akan menjadi buta tanpa ilmu agama. Hidup akan menjadi pincang tanpa ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, sehingga dengan kecerdasannya beliau menjadi tokoh yang dibanggakan oleh umat Islam. Pantaslah Rasulullah bersabda, "Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadirin, ingatlah bahwa Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya pada surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Para dewan juri yang saya hormati, para bapak ibu orang tua kami yang saya sayangi, dan para sahabat dai yang seiman dan seperjuangan, dari apa yang telah Maulana sampaikan dapatlah disimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Karena ilmu penting agar kehidupan kita lebih terarah dan terhindar dari perbuatan sesat dan tercela. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada mata air di ladang, segarkan diri, ayo mandi. Jika Tuhan memberkahi umur panjang, izinkan diri berceramah lagi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Saya anak Batak, undur diri, kita berjumpa di lain kelak. Unzur mangkola, wala tanzur mangkola. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, peserta terakhir kita pada siang hari ini ya, untuk Benar Akademi Daily sekali. Cilik dari Sumatera Utara. Ya. Dan kita juga memanggil ya untuk peserta lainnya Ya. untuk naik ke atas panggung. Karena kita akan melihat Kak Zizi siapa yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, kami undang untuk adik-adik semuanya, ayo kita ke atas panggung ya bersama-sama untuk mendengarkan siapa sih yang bakalan lolos ke tahap selanjutnya. Boleh silakan untuk berbaris rapi ya. Iya, dan para juri, para dewan juri juga akan mengumumkan siapa kiranya yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, kepada ketiga dewan juri yang terhormat kami persilakan untuk mengumumkan hasilnya untuk episode ke-8 ini. Pastinya sulit ya untuk para juri untuk memilih siapakah yang akan terbaik ya pastinya ya Put ya.
Dan sudah ada nama-namanya di tangan para juri kita dan sudah siap ya untuk dibacakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah kita persembahkan salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami sangat menghargai dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, pertama kepada TVRI Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk tampil di ajang Akademi Dai Cilik ini. Insya Allah ini anak-anak kita inilah penghuni surga semuanya. Kemudian kepada kedua orang tua yang hadir. Beruntunglah Bapak dan Ibu bisa membawa anaknya kemari. Ini merupakan pilihan dari sejumlah orang yang ada di Kota Medan dan di Serdang serta di Indonesia bisa menjadi peserta. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas semua perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada TVRI, insya Allah bagi yang sudah terpilih jangan merasa lebih hebat, yang belum terpilih juga jangan merasa rendah diri, tetap berjuang, masih ada kesempatan untuk di lain hari. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di studio maupun di rumah. Ini yang deg-degan sepertinya orang tuanya ini ya. Baik, alhamdulillah dari penampilan anak-anak kita ke-12 peserta hari ini di episode yang ke-8. Kita telah melakukan penilaian dan akan kita umumkan. Nama-nama yang kita panggil, kita harapkan untuk maju ke depan. Ananda Maulana Malik. Selanjutnya, Ananda Nahya Ingrid. Ananda Alif Fahreza. Ananda Anindita Zafira. Ananda Muhammad Qawi Effendi. Dan yang terakhir, Ananda Tamira Inayah Manuhu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ananda yang kami panggil ke depan, Ananda yang lolos untuk ke babak berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada para dewan juri, wabil khusus juri kehormatan kita. Kemudian juga para Bapak Ibu yang hadir dan para pemirsa yang telah menyaksikan Akademi Dai Cilik TVRI Sumut episode ke-8 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Zizi, dan inilah adik-adik kita yang masuk untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan kini saatnya saya Putri Rahmadani Zain. Dan saya Ziva Zahdenis pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan terus ya Akademi Cilik di episode selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.